Siang, selamat datang di Binus University. Perkenalkan, nama aku Ardini. Dan aku Michelle Vita, dan hari ini kita berdua bakal ajak kalian jalan-jalan di kampus Kijang, Anggrek, dan Syahdan. Aku yakin kalian pasti udah gak asing lagi dengan kampus ini. Yuk kita langsung jalan. Saat ini kita sedang berada di admisi Binus. Kita lihat dalamnya seperti apa. Binus menyediakan ruangan admisi yang didesain dengan konsep santai dan millennials, dengan tujuan untuk membuat para customers merasa nyaman. Bagi teman-teman yang mau melakukan registrasi perkuliahan, pendaftaran mahasiswa baru, pembuatan Binusian flashcard, dan segala informasi mengenai Binus University bisa langsung ditanyakan di sini. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan Library and Knowledge Center di Binus nih. Yuk langsung masuk. Di sini, segala macam jenis buku telah disediakan untuk membantu teman-teman dalam menambah pengetahuan dan mendukung proses perkuliahan. Library and Knowledge Center ini dibagi menjadi dua area, yaitu area outdoor dan area indoor. Area indoor dengan suasana yang lebih sunyi tepat dijadikan sebagai tempat untuk belajar, serta area outdoor tepat untuk dijadikan tempat berdiskusi. Loker dan komputer juga telah disediakan sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan ketika teman-teman masuk ke ruangan ini. Sekarang kita udah sampai di food court Binus lantai 1. Nah, biasanya di sini dilakuin aktivitas apa aja sih teman-teman? Jadi biasanya di sini kalian bakal bisa ngelihat kegiatan-kegiatan dari para UKM dan HMJ apa aja yang ada di Binus. Nah, untuk UKM-nya apa aja dan HMJ-nya apa aja, teman-teman bisa langsung lihat link di bawah ini ya. Nah, teman-teman, kalau di sini ada wall climbing dan masjid. Perlu diketahui bahwa wall climbing yang ada di Binus Anggrek ini merupakan wall climbing yang paling tinggi di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Ini nih, lab resto dan lab kitchen yang ada di Binus. Yuk masuk! Fasilitas ini biasanya dijadikan tempat praktek bagi beberapa mata kuliah program hotel manajemen, sehingga tidak sembarang mahasiswa dapat masuk ke dalam sini. Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan belajar pun juga sangatlah lengkap. Salah satunya adalah fasilitas mesin kopi dan minibar. Fasilitas ini berguna untuk salah satu mata kuliah mereka, yaitu The Art Wine and Coffee. Sekarang kita berada di depan ruang resepsionis. Yuk kita intip dalamnya seperti apa. Sama halnya dengan lab resto dan kitchen, resepsionis room ini juga merupakan ruang praktek untuk program hotel manajemen. Desain yang sangat elegan membantu menciptakan suasana seperti hotel bintang 5. Sekarang kita sedang berada di depan mock-up room nih teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja. Mock-up room juga dijadikan sebagai tempat praktek bagi para mahasiswa dari program hotel manajemen. Uniknya lagi, mock-up room ini merupakan replika kamar dari salah satu hotel yang ternama, yaitu Hotel JW Marriott. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di depan ruangan Binus Career Center, Binus Entrepreneurship Center, dan Binus Alumni Relation Center. Yuk kita intip di dalamnya ada apa aja sih? Binus Career Center, Binus Entrepreneurship Center, dan Binus Alumni Relation Center masing-masing memiliki tugas untuk membantu dalam hal karir, pengembangan bisnis, dan menjalin relasi yang baik dengan para alumni Binusian. Yuk sekarang kita lihat ruangan Lecturer Service Center. Lecturer Service Center, atau yang biasa disebut dengan istilah LSC, merupakan ruangan untuk para dosen. Ketika kalian ada kebutuhan dengan dosen ataupun bimbingan, teman-teman bisa langsung datang ke sini untuk bertemu dengan dosen kalian. Yuk sekarang kita lihat regular class-nya. Di Binus Kemanggisan, ruang kelas dibagi menjadi dua, yaitu regular class dan creative class. Regular class ini dirancang dengan tata ruangan yang simpel dan rapi, seperti ruang kelas pada umumnya. Fasilitas yang sangat lengkap juga disediakan dalam mendukung aktivitas pembelajaran. Sekarang intip ruangan creative class yuk. Creative Class sengaja didesain untuk proses perkuliahan yang lebih interaktif dan kreatif antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga memudahkan mereka untuk berdiskusi dan memunculkan ide-ide yang inovatif. Sekarang waktunya kita lihat auditorium.
Auditorium yang ada di kampus Anggrek dapat digunakan untuk proses perkuliahan dengan mendatangkan narasumber dari luar. Ruangan dengan kapasitas 600 orang ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan acara kampus, seperti seminar, talk show, ataupun kelas kolaborasi. Sekarang kita lagi ada di lab komputer nih teman-teman. Yuk masuk. Ruangan ini adalah fasilitas yang disediakan oleh BINUS untuk mendukung proses perkuliahan yang dapat digunakan oleh semua mahasiswa dalam menjalani beberapa mata kuliah mereka. Nah teman-teman, sekarang kita lagi berada di depan ruang workshop dan furniture untuk interior design. Kita lihat yuk. Ruang workshop dan furniture interior design, atau biasa akrab disapa dengan bengkel interior design, merupakan tempat untuk program interior design mengerjakan proyek dan melakukan praktek. Di ruangan ini, biasanya praktek yang dilakukan menggunakan alat-alat seperti bor, paku, palu, dan semacamnya. Saat ini kita lagi di depan Bihab nih teman-teman. Kita lihat yuk isinya seperti apa. Bagi teman-teman yang membutuhkan ruang bersantai, berkumpul, dan berdiskusi, di sini tempatnya. Bihab menyediakan berbagai ruangan yang mendukung aktivitas perkuliahan untuk para binusian, mulai dari inkubator room, tempat gym, dan ruang diskusi. Desain yang modern akan membuat kalian semakin nyaman untuk merasakan suasana perkuliahan di sini. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di kampus Syadan nih. Yuk langsung aja keliling. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di drawing studio nih. Yuk. Drawing studio ini memiliki meja yang dapat diatur kemiringannya, sehingga memudahkan mahasiswa program DKV untuk mengerjakan proyek gambar mereka. Sekarang kita lagi ada depan ruangan interior design laboratori. Yuk masuk. Lab Interior Design juga merupakan fasilitas yang disediakan bagi program interior design, berbeda dengan bengkel interior design yang ada di kampus Anggrek. Ruangan ini digunakan untuk melaksanakan pameran karya-karya mahasiswa dan belajar mengenai ilmu-ilmu interior design. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di interior design class nih. Yuk masuk. Interior design class ini merupakan ruangan yang didesain untuk mendukung proses perkuliahan program interior design. Dengan fasilitas meja yang dapat diatur dengan mudah, sehingga membantu mahasiswa dalam mempermudah proses belajar mereka. Lanjut lagi yuk ke fotografi studio. Ruangan ini disediakan untuk mendukung salah satu UKM yang ada di BINUS, di mana fasilitas seperti kamera, lensa, lampu studio, background juga telah disediakan. Terlebih lagi, dalam studio ini juga bisa dijadikan sebagai spot untuk photoshoot. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di ruangan BINUS TV nih. Ruangan ini merupakan studio operasional untuk salah satu UKM di BINUS, yaitu BINUS TV. Seluruh aktivitas penyiaran dan kegiatan produksi program dilakukan di ruangan ini. Berbagai fasilitas lengkap yang sudah berstandar broadcast dengan menggunakan teknologi HD digital membuat BINUS TV semakin mampu untuk menjawab tantangan ke depan. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ke Green Screen Studio. Green Screen Studio ini biasanya digunakan untuk para mahasiswa DKV sebagai tempat pembuatan video tugas mereka. Hal ini dikarenakan ruangan ini memudahkan mereka dalam proses pengeditan untuk memasukkan berbagai efek dan background yang mereka inginkan ke dalam video. Sama halnya dengan Green Screen Studio, untuk dubbing studio ini juga dijadikan sebagai tempat mahasiswa program DKV untuk membuat audio bagi proyek video mereka. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan MRG Laboratory. Yuk langsung kita masuk. MRG Laboratorium ini dimanfaatkan oleh para mahasiswa dari program DKV sebagai tempat belajar dan praktek mereka. Biasanya, di ruangan ini mereka melakukan aktivitas seperti sablon baju dan lino art.
teman-teman, kali ini kita akan melihat lab sistem komputer nih. Yuk langsung masuk. Laboratorium sistem komputer dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan peralatan yang mendukung kegiatan praktek laboratorium, seperti peralatan elektronik, komputer, sistem kendali servo, PLC, interfacing sistem kontrol, modul eksperimen, dan masih banyak fasilitas lainnya. Multifunction Sport Hall yang ada di kampus Syahdan ini biasanya digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan olahraga. Gedung olahraga yang terletak di lantai 3 ini lebih sering dijadikan sebagai tempat untuk latihan beberapa UKM yang ada di BINUS, seperti bulu tangkis, voli, basket, tenis meja, dan tari. Selain itu, Multifunction Sport Hall ini berkapasitas hingga 500 orang. Nah, ini dia Creative Space di BINUS Syahdan. Creative Space merupakan ruangan yang didesain dengan semenarik dan senyaman mungkin untuk membantu para BINUSian menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Nah, sekarang kita lagi ada di kampus Kijang nih. Yuk kita langsung jalan teman-teman. Nah, ini dia gazebo yang ada di BINUS Kijang. Di BINUS Kijang, gazebo dibedakan menjadi 3 jenis, di mana masing-masing gazebo melambangkan masing-masing jurusan sastra yang ada di BINUS, mulai dari Chinese Literature, English Literature, dan Japanese Literature. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan Kijang Function Chamber. Yuk langsung kita masuk. Kijang Function Chamber ini adalah ruangan multifungsi yang dapat digunakan oleh berbagai jurusan, seperti sastra China, sastra Inggris, dan sastra Jepang. Beberapa kegiatan seperti kegiatan kemahasiswaan dan jurusan diadakan di dalam ruangan ini. Yuk kita lihat ruang moot court atau bisa disebut juga ruang peradilan semu. Moot court atau dikenal dengan ruang peradilan semu biasa dijadikan sebagai tempat untuk melatih mahasiswa hukum dalam ilmu-ilmu hukumnya, terutama beberapa materi kuliah yang memang membutuhkan praktek, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, ataupun hukum perguruan. Nah, gimana teman-teman? Jalan-jalannya seru banget kan? Makasih buat kalian udah temenin kita jalan-jalan untuk lebih mengenal BINUS University. Kita tunggu kehadiran kalian untuk bergabung menjadi BINUSian. Dan sampai jumpa!